Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Insya Allah dalam hitungan hari kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Maka pada saat-saat genting semacam ini yang harus kita kerjakan adalah memperbanyak doa, kemudian menguatkan kembali rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa saya sampai detik ini itu sering menjumpai orang yang sebelum Ramadan 1 atau 2 hari itu tidak sempat bertemu Ramadan, tapi kemudian dia dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dirinya itu bertemu bermuajahah dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Jadi saya mengajak diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu berdoa di musim-musim ini ya, fi hadhihi al-awqat, dalam waktu-waktu ini sampai Ramadan nanti, memperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar engkau mempertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu disebut sebagai Syahrullahil A'zam, bulannya Allah, bulannya Allah yang agung. Disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nanti kita lihat begitu intensnya kita, begitu rutinnya kita membaca, mentadaburi, menyentuh mushaf Al-Quran kita masing-masing. Terus kemudian disebut sebagai Syahrul Muttaqin, Syahrul Khair, bulannya ketaatan, ketakwaan. Buktinya apa? Nanti masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Fajr, Masjid Al-Fajr yang kita cintai bersama ini, nanti yang biasanya Isya Maghrib hanya mungkin berapa larik, 5 larik ya. Nanti terus kemudian di bulan suci Ramadan, orang yang biasanya tidak kelihatan di masjid, dia kemudian berangkat ke masjid dan sama Pak, rajin berlomba-lomba dalam ketakwaan dan kebaikan. Itu kenapa kok seperti itu Pak? Memang dinas bulan Ramadan itu bulan kesainan, dinas oleh Allah, ditakdir oleh Allah. Ramadan itu syahrul khair, yang tidak pernah sedekah, yang jarang main ke rumah orang tua, paling tidak mudik toh ya, gitu. Paling tidak dia menjenguk kedua orang tuanya. Kemudian syahrul imsak ya, bulan Ramadan itu bulan dimana kita itu dilatih untuk menahan diri. Saya tanya ibu dan bapak, kinten-kinten nedi mie ayam ki enak napa mboten Pak? Enak. Tapi kenapa di bulan suci Ramadan kita mampu dan rela-relane, gelem-geleme menahan diri untuk tidak makan mie ayam, tidak makan bakso, tidak makan tengkleng, tidak makan gulai dan kare ya. Li ajlillah, untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa loh ya. Kok bisa untuk Allah Pak? Jenengan pastikan untuk Allah. Gini. Asyamu, bulan puasa itu atau puasa ibadah saum itu, as-saumu, ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Puasa itu disebut ibadah rahasia. Sirrun bainal abdi wa rabbihi, rahasiane hamba Torik Aziz dan Tuhannya yaitu Allah. Rahasiane Pak Agus dengan Tuhannya. Nggih. Puasa itu rahasia. Rahasiane bapak-bapak, rahasiane ibu-ibu dengan Tuhannya. Ra percaya Pak Torik? Coba kita buktikan. Saya pakai analogi yang mudah saja. Seumpamanya besok waktu Ramadan, bapak-bapak
kisah saking griya, mungkin glidik golek upo, anak-anak pergi ke sekolah, anak-anak ke kampus, ibu-ibu piyambakan teng griya, Pak. Piyambakan teng griya. Terus jam 10 pagi, mungkin ya jam 10 jam 11 pagi, wetenge sampun krucuk-krucuk muni ya. Krucuk-krucuk kelaparan. Terus sang ibu berpikir, oh iya ya neng kulkas enek kurma. Di kulkas masih ada sisa sahur tadi pagi. Di kulkas masih ada roti, masih ada minuman segar gitu. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh ibu-ibu makan dan minum itu, Pak? Padahal ibu-ibu itu jelas-jelas piyambakan teng griya, ora enek wong wing bahasa Jawane. Nggih, tidak ada satupun mata yang melihat saat itu, Pak. Tidak ada satupun yang melihat bapak sedang di luar rumah, anak-anak sedang sekolah, ibu-ibu piyambakan di rumah. Umpamane ibu-ibu ki nedhi kurma, maem roti, ngunjuk toya, kuwi renek le ngerti, Pak. Atau saya nggak usah jauh-jauh, kula piyambak we. Saya ngajar di sekolah, Pak Guru tak ke toilet dulu ya. Pak Guru mau ke kamar mandi dulu ya. Oh nggih Pak, monggo Pak, silakan Pak. Sing suwe nggih mboten napa-napa. Sing suwe. Tapi terus kemudian saya gembol roti umpamane Pak. Gembol roti sama apa itu airmu. Saya bawa ke toilet, saya kupas ya, saya buka rotinya, terus kemudian saya telan, saya makan roti, saya minum. Kira-kira muridku ngerti mboten Pak? Ndak tahu. Jadi ibadah puasa itu inti atau poin yang bisa kita ambil dari ibadah puasa itu ibadah yang melatih, mendidik kita agar kita itu jujur, openness, honesty, agar kita itu betul-betul mukhlishon lillah. Puasa ndak ada yang tahu Pak, ketoke wong lemes ya urung mesti poso. Iso wae lemes krana masuk angin kring-kringen bar kodanan, iso wae. Nggih, bisa jadi dia lemas karena memang tabiatnya loyo, bisa jadi. Nggih. Tapi kalau ibadah sholat fihi harokah, ibadah sholat itu fihi harokatun, ibadah sholat itu di dalamnya ada harokat, ada gerak, ada qiyam, kemudian ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada apa lagi? Ada duduk, ada bacaan gitu. Orang kelihatan ke masjid itu kelihatan, Pak. Orang mau zakat al-iqta, zakat kan memberi, ketok. Ya, lihat, orang bisa melihat. Ibadah haji. Aduh, ibadah haji lagi, Pak. Durung mangkat lagi daftar wis sak RT pun ngertos. Lagi daftar wis sak RT ngerti. Apa meneh meh mangkat, sak kelurahan diundangi, Pak. Pamitan. Apa namanya istilahnya apa kalau di sini? Iya, namanya pengajian apa, Pak? Apa Pak? Oh iya. Maksudnya kalau orang mau pergi haji itu biasanya ya kalimatus safar. Iya, kalimatus safar. Tapi kalimatus safar itu bukan karena naik haji, Pak. Kalimatus safar itu karena dia mau berpergian jauh, bukan soal ibadahnya. Ibadah haji nggak perlu pamit. Seperti bagaimana sholat nggak perlu, Pak. Tapi karena mau safar, mau perpergian jauh. Jadi kalau Bapak mau merantau ke luar negeri, Bapak mau pergi ke luar negeri, mau jarak jauh, safar yang jauh, itu memang sunnahnya ada kalimatus safar. Enek tembung aku meh lunga adoh, dongakku aku ben selamat, enek kesalahan saya minta maaf, ngoten. Jadi inti kalimatus safar fil haji itu bukan ilahnya, bukan karena hajinya, tapi karena safarnya, Pak. Madas safar, karena jarak perjalanan yang jauh itu yang memungkinkan orang safar itu ngapunten orang safar itu peluangnya lebih besar celakanya, Pak, daripada orang yang duduk. Jadi duduk seperti kita ini ya iso celaka. Katakanlah ketiban cecak ya iso mati. Ning kan gendenge. Ya toh, ketiban kan blandare wi iso mateni. Tapi mohon maaf itu kan berapa ya? 1/1000% toh, Pak. Tapi kalau orang safar naik pesawat terbang, kemungkinan kecelakaan tuh tinggi sekali. Durung dhek kepleset, ya toh.
terus kelelahan, kehabisan oksigen, belum nanti jatuh, naik kereta, naik bis, naik motor, naik mobil. Itu apalagi sekarang Pak, kalau zaman dulu orang naik unta, jibloke unta paling neng gurun pasir, orang mati, gitu, orang mare mati. Tapi kalau naik sepeda motor, naik mobil, tabrakan ini loh Pak, beda. Unta apa naik tabrakan? Ada nggak cerita unta, wong numpak unta tabrakan Pak? Nggak ada. Ya paling-paling apa Pak? Capek, lelah dalam perjalanan, kehabisan bekal gitu, kehabisan toyo, kehabisan air. Kembali lagi Pak tadi Pak, asyamu nggih sirrun. Puasa itu ibadah yang sifatnya rahasia. Gak ada yang tahu. Saya ditanya Pak Torik siam, ya apa ya ngerti nak kula poso tenan. Nggih, karena itu menjadi rahasia. Nah, sementara puasa sendiri maknanipun Pak, ta'rifu asyami ya, takrif atau pengertian daripada puasa itu adalah al-imsaku. Al-imsak itu artinya menahan diri. Wa syar'an secara bahasa at-ta'abbud lillah. Puasa itu adalah peribadatan, penghambaan kepada Allah bil imsaki, dengan jalan menahan diri, anil akli dari makan, wa anis syurbi dari minum, wa anil jimai dari jima, wa ansairil muftirat dan dari segala macam yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri Pak dari makan dan minum itu bentuk ibadah. Jadi kita tidak maem arem-arem di siang bolong di bulan Ramadan, kuwi ibadah. Kita tidak makan tempe, ibadah Pak. Bahkan kita tidak menggauli istri kita, ibadah. Sing biasane menggauli kuwi ibadah, saiki malah napa menjadi larangan. Jadi kalau kita sampai nekat menggauli istri kita nggih di bulan suci Ramadan pada siang hari, hukumannya berat Pak, dan ini menjadi dosa yang besar. Ya, isman aziman, dosa yang sangat besar, wa khotoran syadidan, dan bahayanya luar biasa. Sebabnya nopo? Siji, batalke poso disengaja. Batalke poso disengaja ki ngeri Pak. Kalau tanpa udzur ya, tanpa udzur syar'i, wah ngeri. Ancamannya kalau di akhirat tuh mulutnya disobek, tumitnya digantung sampai keluar darah. Ketika Rasulullah ditanya itu gambaran orang apa ya Rasul? Itu gambaran orang yang sengaja maem berbuka puasa tanpa uzur atau alasan syar'i, alasan yang diizinkan oleh syar'i Pak. Ngeri. Maka kalau orang nyengojo jima di bulan suci Ramadan pada siang hari Pak, pada siang hari loh ya. Ya, pada siang hari itu dosanya luar biasa. Ya, dan khotor Pak. Khotor itu karena di situ ada hukuman. Hukumannya apa? Nah, ini ingat-ingat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hukumannya membebaskan budak. Sekarang ada budak enggak? Pertanyaannya, angel toh. Nah, kalau sekarang ya kalau pembantu yang sifatnya human trafficking itu bisa jadi Pak. Karena human trafficking itu kan kalau satu orang dinilai 70 juta ya. Kalau satu orang dijual ke luar negeri itu loh, kan penadahnya kan dapat uang toh Pak, dari bos-bos di Arab, bos-bos di Cina, bos-bos di Hong Kong, itu kan dapat uang toh dari mereka toh. Tapi mereka nanti selama setahun 2 tahun nggak digaji, atau digaji dengan nominal yang sangat rendah sekali. Jadi tukang kebun, jadi tukang penangkap ikan dan lain-lain. Di Thailand, di Malaysia itu kan banyak orang Indo yang kerjanya penangkap ikan Pak. Itu harganya ya segitu. Lah kalau umpamanya segitu ndak kuat, bagaimana Pak Torik? Kalau ndak kuat, siyamu syahraini mutataliyaini. Iya, puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus Pak. Kalau umpamanya baru dapat 10 hari terus masuk angin, ra lanjut ya baleni meneh. Karena mutatalia ini Pak, berlanjut, berkesinambungan terus menerus, urut-urut gitu. Kalau tidak mampu gimana Pak Torik? Memberi makan 60 fakir miskin.
Ya, 60 fakir miskin. Itu kalau kita nekat melakukan apa Pak? Hubungan badan di bulan Ramadan pada siang hari. Pak, kalau kita memang sengaja nggak puasa karena malas, gimana Pak Tori? Ngapunten nggih Pak nggih. Tarkul makmur, meninggalkan perintah. Akhtaru min fi'lil mahdzur. Luweh medeni, lebih berbahaya daripada melakukan yang dilarang. Ninggalke salat dengan minum alkohol, kuwi medeni ninggalke salat. Serius Pak, ini kaidah. Fi'lul apa tadi? Tarkul makmur, ninggalke napa sing diperintah Allah. Tarkus shalah contohnya, meninggalkan salat. Itu lebih berbahaya, akhtaru khotoron, lebih berbahaya, wa asyaddu isman, dan lebih berdosa daripada kita itu melakukan apa yang dilarang. Berarti kalau umpamanya ninggalke salat dengan minum khamr atau ninggalke salat dengan perbuatan zina, mencuri dan lain-lain, itu lebih bahaya ninggalke salat. Termasuk puasa. Nggih. Ninggalke poso kuwi luwih bahaya, luwih medeni katimbang napa Pak? Mencuri daripada kita minum alkohol, minum khamr. Jadi kalau Bapak dan Ibu sengaja ora poso, mutakasilan karena malas, ya kuli ancamannya seperti itu. Pak, kalau dia tidak puasa karena nggak yakin kalau puasa itu wajib, gimana Pak? Ingkar ala wujubi syami, mengingkari wajib poso, murtad. Hukumnya murtad, fahuwa murtad, kharaja anil millah, keluar dari milah agama ini. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami mboten? Kalau enggak saya perlambat. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai terbitnya fajar sampai apa? Terbenamnya matahari. Dan puasa itu ada syarat-syaratnya Pak. Ya. Yajibu as-saum ala muslim. Jadi puasa itu wajib bagi seorang muslim. Non muslim tidak wajib puasa. Jadi syaratnya puasa itu apa? Muslimun, kemudian balighun, anak kecil nggak wajib puasa, harus balik memang. Yang wajib puasa itu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah balik. Pak, kalau anak kecil puasa gimana? Itu lita'diyah, apa? Lita'wid. Ta'wid itu artinya membiasakan, walitarbiyah, dan untuk mendidik anak. Anak biar terbiasa, anak biar terdidik untuk berpuasa. Ben gedene ora kaget. Salah satu penyebab orang gampang misuh itu karena terbiasa misuh, Pak. Iya. Ya kalau saya bukannya ngelek-ngelek sebagian orang, ketika saya ingatkan terutama anak didik, saya ingatkan, bicaranya yang baik, Terus yang perempuan bilang, "Nggih, Pak, ngoten niku. Tiange pakulinan." Memang ta'widut tullab bi syai'in min dhabtin nafsi wa gharsil wa'yi ijtimai wa gharsil fadilah fi nufusihim wa ta'widin bil adatil hasanah. Membiasakan dengan adat yang baik perlu, Pak. Perlu. Contoh berkalamu thayyib, al-kalam at-thayyib, ya. Perkataan yang baik, wa qulu qaulan layyina, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Digantilah, Pak, yang misuh-misuh itu ganti. Saya dulu caranya ganti, saya juga misuh, pernah misuh juga. Apalagi saya pernah muda, ya. Dan pernah main bola. Biasanya seneng bal-balan, wah itu gampang, terpelucut lijah, namanya sabtu lisan itu gampang. Di jalan meh ditabrak wong gampang, melaknat orang itu gampang. Nah itu melaknat gampang. Diganti, Pak, dengan kalimat thayyibah, mungkin dengan kalimat innalillah, Allahu akbar, masya Allah, dan lain sebagainya. Balik anak kecil belum wajib puasa. Tapi kalau yang sudah bapak-bapak ini, saya bukan lagi saya sudah ainul yakin kalau jenengani mbae balik ngono wae lah. Nggih, wis rasa takoki balik apa ora. Wis intine kalau pipis wis jejeg kuwi balik biasane. Ya. Nomor
Tiga akilun. Akilun itu berakal. Jadi wong edan iki ora wajib poso. Lah nek pengen ora poso dadi wong edan. Nggih, wis dadi wong edan kuwi malah ora kena kewajiban apa? Puasa. Qadirun 'alas shaumi dan juga mampu untuk berpuasa. Kalau ndak mampu tidak wajib berpuasa. Kapan Pak Torik niat puasa itu dikerjakan? Ya. Kapan kita akdun niyah, menyatakan niat dalam hati kita? Kapan kita menyatakan iqraru biniyah atau akdun niyah itu kapan? Yajibu ayyanwihi qabla tulu'il fajri. Seseorang wajib untuk menyatakan niatnya sebelum terbitnya fajar, titik. Jadi puasa Ramadan niat itu terletak atau dikerjakan sebelum terbitnya fajar. Wa illam yanwi hatta tala'al fajr, kalau umpamanya seseorang itu belum berniat sampai terbitnya fajar, fasyamuhu batilun, maka puasanya tidak sah, Pak. Khusus Ramadan. Dalilnya apa Pak Torik? La yasumu illa man azma asyam qoblal fajri. Jelas. Jadi kalau kita untuk khusus Ramadan niatnya itu napa? Sadurunge napa? Fajar, sadurunge subuh, sadurunge adzan subuh. Nggih. Pak Torik, kalau puasa sunnah gimana? Shaumu tatawwu, kalau puasa sunnah bi khilafin niyyah fi siyami tatawwu, berbeda dengan niat dalam puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, nah ini tidak apa-apa niat setelah fajar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Aisyah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, Rasulullah itu bertanya ya kepada Aisyah, fasa'alaha hal indaha, ya, hal indaha syai'un, kamu punya sesuatu enggak untuk aku makan? Rasulullah itu bertanya pada Aisyah, Aisyah, punya arem-arem enggak untuk saya makan, untuk saya sarapan itu? Kamu punya makanan enggak untuk saya makan? Kemudian Aisyah menjawab, qalat, ya, lah, enggak ada ya Rasul, enggak ada makanan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, inni idzan shaimun. Ya wis nak ngono aku tak poso wae. Padahal jam 8 esuk, jam 9 esuk golek arem-arem ora ana ning omah gitu. Kemudian kosong, intinya tidak ada makanan sama sekali. Rasulullah kemudian dengan mudah, dengan longgar menyatakan, ya inni idzan shaimun, ya udahlah kalau begitu aku tak puasa saja. Nggih, jelas nggih Pak nggih? Berarti niat puasa itu sebelum napa? Fajar. Niat puasa Ramadan sebelum fajar. Pak Guru, saya tanya, lah kalau umpamanya niat puasanya itu tak delehke ning awal poso pripun? Fi awwalil laili min Ramadan. Awal malam di bulan Ramadan, berarti pas tarawih pertama tak niati, aku niat poso sebulan tutup ing bulan Ramadan tahun niki krana Allah. Dengan niat itu di dalam hati ya Pak ya, dalam hati. Kalaupun dilisankan lama nih, memang tidak ada larangan, tapi yang jelas ilmunya niat itu di dalam hati. Lisan itu hanya menguatkan apa yang ada di dalam hati. Tapi sing dihitung ning jero hati loh ya. Yang dihitung adalah apa yang ada di dalam hati. Jadi Bapak niat neng hati niat. Kalau biasanya gimana? Kalau saya itu gini Pak. Saya itu karena guru ya. Niat neng hati aku ngerti, tapi sebagai siswa, sebagai pelajar, gue harus duwe kognitif Pak. Kognitif itu ukuran ilmu pengetahuan yang ada di benaknya, yang ada di otaknya. Niatnya piye le? Coba piye? Yo niat neng hati Pak. Ya piye? Ilmune piye? Bedane wong alim kambek wong jahil kuwi. Kuwi ngene iki Pak. Kalau orang jahil yo wis niat neng hati, neng ora mudeng, piye ora mudeng. Ya toh. Sementara sigot Pak. Sigot itu ya nawaitunya itu loh. Piye ndang piye? Aku niat. Ayo piye ndang lanjut kok. Aku niat poso Ramadan sewulan tutup di tahun ini karena Allah. Ngono. Bahasa Arabe piye?
Mboten ngertos Pak Guru. Mboten ngertos. Wis bukune dibuka sik. Coba sok setoran kali Pak Guru. Kayak gitu Pak. Itu namanya kognitif. Kepengetahuan orang bisa diukur. Kalau apa-apa ning jero ati, apa-apa ning jero ati. Lah kalau gitu, bedane wong alim sampai orang non alim ya enggak bisa ketahuan, Pak. Kalau umpamane kowe hafal Quran, kamu hafal Quran, hafal. Ning endi? Fi suduri, ning atiku, ning dodoku Qurane. Lah terus piye orang mau menguji Quran gitu, Pak? Imtihan syafawi wa imtihan tahriri, menguji lisan dan menguji tahriri itu apa, Pak? Tulis kan, ujian Quran kan perlu ditulis juga. Karena gini Pak, kalau siswa itu gini, kalau saya nguji siswa itu orang hafal Al-Quran secara lisan itu belum tentu bisa nulis Pak. Abot tenan abot, baru nulis lagi itu setengah baris baleni meneh apa ya mau ya. Ternyata lali. Ya kayak gitu. Karena respon otak ke mulut lebih cepat daripada respon otak ke tangan ya tulis. Sulit Pak, nulis itu sulit. Coba yang di sini coba nulis Al-Fatihah wae lah. Wae wis kakean alasan. Ning kan aku hafal Pak. Iya. Tapi kalau secara keilmuan coba tulis Al-Fatihah dari ta'awud atau dari basmalah sampai waladhdallin amin. Wis rasa dikei syakal weh. Coba rasa dikei syakal iso ora? Kan gitu. Murid saya juga gitu, Pak. Ndak usah dikasih taskil harokat ya syakal wis ora apa-apa. Coba. Itu ya sak kelas nek ning iso, Pak. Ndak ada yang bisa. Setelah diulang, dibalen-baleni baru benar terus sekarang dikasih syakal. Gimana Pak? Kalau niat digabungi angsal mboten Pak? Nah ini jawabannya gini. Kalau umpamanya niatnya itu katakanlah hal yakfi li Ramadan niyatan wahidatan fi awalihi. Apakah cukup Pak niat itu cukup di awal Ramadan tapi diniati aku poso nutuk sesasi bulan Ramadan tahun ini karena Allah gitu. Oleh enggak kayak gitu? Jawabannya sahih. As-sahihu an tanwiya as-sahihu anna niyatahu awal syahri kafiyatan. Ya, jawabannya ya, cukup dengan satu niat di awal Ramadan sudah mewakili. Jadi kalau saya di Pandian itu memang setiap tahun saya dijadwal awal Ramadan untuk mengingatkan jamaah soal niat itu. Jadi niatnya ayo bareng-bareng kita menyatakan niat di dalam hati kita masing-masing. Saya hanya mengingatkan loh Pak, untuk puasa itu niatnya karena khawatir yang saya katakan tadi, kalau nanti sampai bar subuh rande niat, enggak sadar diri kalau mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya itu fasyamuhu batilun, posonya batal, rusak, batilun rusak. Maka mau nggak mau nanti imamnya atau yang jadi petugas kultum mengingatkan agar niat itu akdun niyah fi awwali lailatin min Ramadan kafiyah. Jadi cukup, niat itu cukup. Ya, tapi umpamanya Pak, kalau kejadiannya memang kalau kejadiannya itu ibu-ibu ya, umpamanya lagi untuk 10 dinten ngoten nggih Pak nggih. Ibu-ibu baru dapat 10 hari datang bulan ya tak? Terus kemudian kan berhenti tuh Pak. Lah, maka setelah berhenti jeda dia haid ini, fatratul haid, masa haid ini setelah suci, betul-betul setelah suci, dia niat lagi Pak. Ya, niat karena sudah terputus gitu. Keterangannya gimana Pak Tariq? Fala yahtaju ta'lita'in niyyah likulli lailatin illa ayyujad sabab yubihul fitro ya. Kecuali kalau ada sebab yang membolehkan dia itu berbuka, termasuk haid atau nifas, itu boleh. Kalau yang seperti itu boleh. Ini kalau saya boleh komentar. Kalau Muhammadiyah kan tanggal 11 ya, bulan Maret di hari Senin. Tapi kalau yang lain, wallahu alam, bisa jadi nanti masih menunggu ru'yatul hilal. Kalau dari pengamatan teman-teman itu bisa jadi awalnya berbeda, tapi bodone sama. Pak Torik, yang benar yang mana? Sebenarnya gini Pak, kalau jenengan melihat Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, banyak ulama di Arab Saudi yang modern ya, dan juga ulama-ulama klasik, itu rata-rata memang ru'yatul hilal, melihat bulan.
Ya, bulan sabit kita lihat. Bulan itu dilihat, disawang dulu, dilihat. Namanya ru'yah, menggunakan metode ru'yah. Tapi yang menggunakan hisab, salah satu ulama besar yang berpengaruh di dunia ini, di era modern ini, yang getol harus menerima hisab, salah satunya Syekh Yusuf Qaradawi. Kata Syekh Yusuf Qaradawi apa? Saya bacakan ya, karena tadi saya sebelum kesini sempat menulis. Innal akhda bil asbabi al qat'i, ya, innal akhda bil hisabil qat'i, penggunaan perhitungan astronomi yang pasti, ya, untuk menetapkan awal bulan, wasilatan li itsbati syuhuri, yajib ayyubal, harus diterima Pak, wajib diterima. Alasannya apa kata Al-Qaradawi? Hadza min babi qiyasil ula, ini merupakan sebuah prinsip qiyas al-ula Pak. Qiyas al-ula itu apa? Analogi yang lebih diutamakan. Dan hisab itu sesuk enek gerhana tanggal piro, dina piro, jam piro, teko jam piro iki iso dihitung Pak. Oh, dan tepat Pak. Besok kelihatan ndak apa hilalnya, ini bisa dihitung. Makanya Muhammadiyah itu iso ngira-ngira, artinya bisa dengan perhitungan. Oh, engko ngene. Engko Senin kuwi apa? Hari Ahad kuwi ra ketok ngono, dhek ngerti kok, Pak. Hari Ahad nanti enggak kelihatan hilalnya katakanlah. Kalau dengan standarisasi berapa? 4 derajat, ya dah. Gitu. Kalau konjungsinya Muhammadiyah itu kan 1 derajat itu sudah masuk hari baru. Tapi terus kemudian ya di tempat kita berapa Pak? Minimal harus 2 atau 4. Kalau 2 bisa anu nggih Pak nggih. Insyaallah bisa bareng. Nggih. Kalau 2, saya dengar memang 4 derajat itu karena dengar loh. Kesepakatannya Brunei, negara-negara apa ini? Asia Tenggara loh Pak. Jadi kesepakatannya menungso ya sing ngono kuwi gitu loh. Tapi gini, kalau saya ditanya tentang perbedaan itu yang berru'yat fihi dalil, itu ada dalilnya. Yang berhisab bukan rokok loh Pak ya, itu juga fihi dalil, ada dalilnya. Dan dua-duanya ala shawab, dua-duanya berpahala benar. Yang enggak benar apa Pak Torik? Sing ora gelem poso. Wis sing ra poso kuwi malah kayak yang tadi saya katakan, ora usah udur. Wingi wis beda capres wae udur, ya to padu meneh. Saiki beda idul apa? Idul poso ya. Bapak-bapak lebih dewasa untuk menyikapi perbedaan yang ada. Pak Torik kalau ngudut membatalkan puasa enggak? Udut batalkan puasa mboten? Batal. Nggih. Kalau umpamanya mencium istri, Pak? Tidak. Nggih. Kalau mencium istri tidak. Tapi kira-kira mencium istri waktu puasa itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah, wajib, makruh atau haram? Makruh bagi mereka yang bertegangan tinggi. Pun ngono wae. Heeh. Pemenang nganten anyar gitu. Tapi kalau kados kula kados Pak Ibnu wis nganten lawas sih ketoke ya. Mensiasati nggih Pak Ibnu nggih. Yes, ya jadi mahbub ngono wae, disunahkan mencium istri keningnya itu. Sebentar, saya cek dulu. Berikutnya adalah tentang hisab, falak, hisab dan ru'yah sudah saya jelaskan. Ma sifatul it'am lil ajiz anisyami. Bagaimana cara memberi makan kepada orang yang tidak mampu berpuasa, Pak? Bagaimana cara memberi makan bagi mereka yang tidak bisa berpuasa karena udzur tadi? Mungkin karena tua, tidak mampu gitu. Caranya gimana? Lau tariqatani, ada 2 cara, Pak. Ayasna ta'aman wa yad'ul masakin ilaihi. Cara yang pertama adalah membuat makanan, masak makanan, ya. Ayasna itu membuat atau memasak makanan, wa yad'u dan mengundang, memanggil al-masakina ilaihi, orang-orang miskin untuk makan bersamanya. Jadi bisa aja dengan pamane pas fidyah itu ngundang wong miskin neng omah, maem neng omah gitu bersama mereka. Yang kedua, ayyufariqat ta'am alal masakin sawaun kana madbukhon amla.
ya, membagi makanan kepada orang miskin, langsung membagi Pak, didatangi rumahnya, dibagi makan, baik matbukhon, makanan itu sudah dimasak amla atau belum dimasak, daging mentah, beras mentah, beras ya mentah nggih Pak nggih. Kalau nasi kan udah dimasak, lah nggih, beras ya, itu boleh saja, tidak ada masalah. Kalau Idul Adha itu juga sama Pak, tidak harus dibagikan dalam kondisi mentah, kan iya toh, kan di sini mentah toh Pak, dagingnya mentah toh. Lah, tapi Bapak perlu mikir, kalau umpamanya jenengan ngasih kepada orang yang contoh saja, dia tidak punya rumah, hidup gelandangan, tinggal di bawah jembatan tol atau apa gitu ya. Jakarta kan dulu banyak, dulu loh Pak, sekarang nggak tahu. Itu lebih yanfa mana Pak? Diberi mateng apa mentah? Mateng. Nah ini fikihnya ini itu namanya fikhul aulawiyat, fikih prioritas. Jadi tidak harus mentah, diolah ya ora apa-apa, asal dibagikan loh ya, tidak ditimbun, dibagikan daging kurban itu. Dan orang non muslim boleh dikasih Pak. Jadi orang kafir itu boleh dikasih daging kurban. Jadi umpamanya dari takmir atau dari panitia mendata warga yang di sekitar sini yang non muslim pun boleh dicatat. Jadi non muslim boleh dicatat. Tapi kalau zakat tidak boleh. Zakat itu yukhad minal muslimin wa tuzak lil muslimin. Diambil dari wong muslim, dibagikan kepada untuk orang muslim. Ma hukmus suhuri liman aradas siyama. Apa hukumnya sahur bagi mereka yang ingin berpuasa? Hukumnya apa Pak? Wajib, sunnah? Istihbab, ya sunnah, dianjurkan. Ya, disunahkan untuk sahur. Itu dalilnya apa Pak Torik? Dalilnya la tazalu ummati bi khairin. Umatku akan selalu dalam keadaan baik manakala umatku itu ajalu al-fitra wa akharu as-suhur. Kalau soal berbuka disegerakan Pak, ndang maem gitu loh ya. Nah, kalau rungu adzan Allahu Akbar, wah kuseklah mang menit kas. Itu zidu sunnah, itu justru berlawanan dengan sunnah. Sunnahnya apa? Ajalu, dia harus segera ya membatalkan puasa, wa akharu as-suhur, mengakhirkan sahur. Sahur itu kalau di sebuah riwayat itu 50 ayat ya Pak ya. Batas apa istilahnya itu jedanya azan subuh dan kita terakhir maem sahur itu adalah 50 ayat. Kalau Indonesia diukur dengan imsak, bacaan apa itu? Tarhib ya, tarhim, bacaan biasanya bacaan apa Pak? Surat apa Pak? Al-Muluk. Biasanya tarhim itu baca surat apa? Atau apa itu namanya? Asmaul Husna Pak? Napa? Ya enggak apa-apa. Tapi umpamanya di dalam imsak itu Bapak masih mengunyah makanan, segera dihabiskan. Segera dihabiskan sampai dikumandangkannya adzan. Kalau sudah Allahu Akbar berhenti. Ya. Lah Pak Torik iki jenek setengah piring. Wis piye lah carane lah dijiboke kulkas boleh dikasihkan ayam juga sedekah ke ayam ora apa-apa ben ayame nggo bodo ya Pak ya. Mau lebaran iso dibeleh iso nggo opor gitu Pak. Nah nggih kan gitu. Kalau berbuka takjil Pak. Caranya berbuka gimana Pak Torik? Madza yasunnu fi iftar lis-shaim, apa yang disunahkan bagi orang yang berbuka puasa? Ya, al fitru ala tamarin. Jawabannya gitu Pak. Sunahnya itu maem kurma dulu. Sunahnya ya. Sunahnya kurma. Fa ilam yajid. Kalau ndak ketemu kurma, ndak enek kurma, memang randi kurma, fa alaihi bimain. Maka dengan air, Pak. Air putih. Ya toh. Dalilnya apa? Lah ini ada dalilnya. Idza kana ahadukum shaiman falyuftir alal tamar. Fa illam yajid at-tamar fa alal ma'i. Fa innal ma'a tuhurun. Jadi kalau ndak ada kurma ya pakai air napa Pak? Air putih. Nggih, ada pertanyaan Bapak? Nggih. Nggih, Pak.
Ustaz, itu kalau biasanya kan kalau pas buka itu kan ada azan yang ya, awal, ada yang akhir. itu pilihnya yang mana Ustaz? Oh nggih, betul nggih. Bapak-bapak sekalian, bolehkah kita na'tamidu ala al-izaat atau ala azanil musalla awil masjid? Bolehkah kita berpegang teguh kepada azannya radio, azannya televisi, azannya masjid musola? Kalau itu mausukun itu terpercaya, boleh Pak. Karena takaran buka itu bukan soal azan sebenarnya, tapi huru bisyamsi. Apalagi kalau muadzinnya itu ya nyun ngapunten, tanda kutip nyelelek. Dheke buka sik lah kuwi. Dheke krungu wis manjing gitu. Dheke buka sik 30, Pak. Ning pulukane gedhe. Ya wis ngentekke 5 menit ya mesake ling kira-kira wah aku ngenteni al-fajr adzan ling adzan delala Pak Ibnu. Pak Ibnu ngentekke lontong sepiring. Wah ya wis. Nggih. Jadi antatamid ala thiqah, harus melihat berpegang teguh pada masjid yang mautsuqah. Mautsuqah itu memang dia disiplin, terpercaya. Mautsuqah itu terpercaya dan disiplin. Ngoten, Pak. Bukan soal akhir dan awalnya. Jadi kalau sudah ada jadwal imsakiyah itu insya Allah yang menulis dan menentukan itu sudah, saya yakin sudah dipunjuli ya Pak. Karena biasanya kan matahari kan kelihatan di pesisir ya Pak ya. Kalau di sini kan beda dengan yang di ujung pantai. Di ujung pantai cepat gitu, maka dipunjuli, sudah dipunjuli. Nggih. Yang Pak Ibnu napa Pak? Wallahu alam Pak nggih. Seperti itu nggih Pak nggih. Oh. Awal tak 1 bulan untuk bapak-bapak nggih leres. Nasian ya ndak bisa. Kalau lupa ndak bisa Pak. Nasian ingkana nasian. Ya baleni nggih, batal baleni. Oh, itu sudah menjadi salat juga sama. Kalau meninggalkan rukun itu baleni Pak. Beda kalau meninggalkan wujub. Contoh enggak tasyahud awal itu bisa sujud sahwi. Tapi jenengan kok salat ora maca sholawat Nabi yo baleni. Baleni salat meneh, heeh. Nggih. Karena sholawat Nabi ki rukun ngoten lho Pak. Bukan wajibnya salat. Nggih, itu rukun. Dilafalkan, intinya niat itu sahnya di hati Pak. Kalau dilafalkan hanya menguatkan apa yang ada di dalam hati. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri hadhihi sanati. Lah ini loh kuncinya di hadhihi sanati itu loh Pak. Tahun ini gitu. Nggih. Nggih, sampun Pak nggih. Nggih. Oh nggih, ini terakhir nggih. Ada adzan nggih. Nggih. Oh, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Asalkan Bapak tidak meyakini itu sebuah kewajiban. Tadi yang saya katakan menguatkan saja apa yang ada di hati pun ngoten. Apa yang ada di dalam hati. Apalagi kalau jamaah itu orang awam nggih Pak nggih, orang ngerti apa-apa lah. Tapi kalau memang sudah alim, sudah memang pada tahu semuanya, cukup lewat apa ini podium Bapak-bapak kami mengingatkan kembali untuk menyatakan niat dalam hatinya masing-masing besok dan seterusnya sampai 1 bulan penuh kita niat poso krono Allah, poso Ramadan 1 bulan nutup Pak, penuh karena Allah. Dah diam dalam Pak 1 kali lagi 1 kali, tapi diniati untuk 1 bulan loh Pak. Nggih. Yang saya terangkan tadi di awal tadi. Nggih. Misalnya ada beberapa orang yang berpendapat kalau kita mau sudah niat bangun puasa, sudah niat puasa, nggih. Mewakili Pak, mewakili. Jadi pas malam-malam toh, jangan niat mau sahur gitu kan, sahur puasa Ramadan. Iya, otomatis. Gini Pak, niat itu adalah bentuk kalimat hati Pak. Terbesit satu. Tidak harus nawa itu ngene sampai ndak ditakyin ndak. Jadi kan niat aku niat sesuk puasa Ramadan. Itu sudah terbesit di situ udah akdun niyah Pak. Itu namanya menyatakan niat dalam hati. Tapi mantepe wong awam niku nawa itu soma ghatin an adai fardhi
syahri hadi sanati lillahi ta'ala. Kayak gitu, Pak. Itu wong awam nggih. Tapi kalau orang alim nggih kebiasaan nggih. Nggih gitu saja, Pak. Nggih. Terkait dengan masalah fidyah. Fidyah. Untuk yang fidyah apa ini? Yang fatwa, usul. Oh, nggih. Nah, pembayaran fidyah itu sebaiknya di awal atau di akhir? Di awal. Itu kalau misalkan saya 1 bulan tidak bisa berpuasa, saya bayar di depan. Ataukah dilakukan di akhir? Tidak ada ketentuan khusus, Pak nggih. Tidak ada ketentuan khusus harus di awal dan harus di akhir, termasuk zakat. Kalau zakat itu zakat fitrah itu dikeluarkan intinya sebelum tegaknya sholat. Intinya saat durunge imam sholat. Umpamane Pak lagi tak kekne pas isuk-isuk Pak. Saat durunge makat ya ora apa-apa. Intinya saat durunge imam sholat, takbir nggih, imam sholat. Kalau imam sudah sholat itu bukan zakat fitrah, pemberian biasa. Iya, sedekah. Ngoten. Jadi termasuk fidyah, pembayaran fidyah untuk awal atau akhirnya saya walau a'lam, Pak. Nggih, saya belum membaca. Nanti kalau pertemuan ke depan kalau saya sudah di rumah saya coba buka literasinya nggih. Karena saya tidak persiapan ini, pertanyaannya memang unik nggih. Nggih, fidyah. Yang penting bayar fidyah itu memberi makan orang miskin, Pak. Sampai kadar kenyang ngoten nggih. Kira-kira ya beras kilo itu berapa, Pak? Menghitung piyambak. Kalau layak ya plus lauk pauknya. Itu nggih, Pak. Dan ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah.